Saudara-saudari yang dikasihi oleh Kristus Yesus, bahan khotbah yang sampai kepada kita, ibas kita ngikuti kebaktian penata layanan berngisi peduakan enta, emak kitab Mazmur, pasal 120 pitu, ayat telu, sekubas ayat 5. I ogekan kami, ibas bahasa Indonesia, kitab Mazmur pasal 127 ayat 3 sampai kepada ayat 5, demikian firman Tuhan yang tertulis. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung tanahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Lalu tema sisehman bantai ibaswari sisendah, anak eme pemere di batah. Anak adalah pemberian dari Allah. Shalom, mejuah-juah, salam sehat, puji Tuhan kita bisa bertemu dalam ibadah kita pada malam hari ini. Bukan karena kuat dan hebat kita, tapi karena kasih sayang Tuhan yang menyertai kita. Si peduakan, 3 kalak ngin dia anak-anak tak hadir ibas kebak tinta berngisi sendah. Boleh di zoom nggak mukanya ya? Komisi Permata, Komisi KKR, tidak bisa ya? Kurang canggih dengan kita sebagai multimedia. Tapi ate kuningat kenca penting kel, mejile kel, adi berngisi sendah, terutama kel, spesifik kel, kalau anak-anak kita ikut. Sebenarnya dalam setiap ibadah penting, tapi khusus hari ini memang buah nakal kena anak-anak, ibas sada minggu kita ngikuti kebaktin, pekan penata layanan entah. Ya katakan kepada anak kita, anakku, kamu adalah pemberian Allah. Ya, Iren, kamu adalah pemberian Allah. Oke, kita masuk ke pengantar khotbah. Khalil Gibran, seorang penyair terkenal itu yang berasal dari Libanon, Nina Bagenda. Anakmu bukanlah milikmu. Mereka sekedar lahir darimu. Curahkanlah kasih sayangmu, tapi bukan memaksa pikiranmu, karena mereka juga dikaruniai pikiran sendiri. Anakmu mirip denganmu, tapi jangan terlalu menuntut untuk sama sepertimu, sebab kehidupan menuju masa depan bukan terjebak pada masa lalu. Oke, penyair ini menuliskan itu, tapi jauh sebelum itu pemazmur dalam hal ini Raja Salomo, Mazmur 127, sebenarnya sudah mengutarakan itu. Anakmu bukan milikmu, itu milik Tuhan loh. Nggak usah memaksakan pikiran kita, karena Tuhan anugerahkan juga pikiran tersendiri bagi mereka. Mungkin dia mirip denganmu, tapi jangan memaksa pikiran kita, kemauan kita menjadi pikiran dan kemauannya, karena kita hidup visioner menuju masa depan. Kita tidak mau terjebak
dalam masa lalu. Tuhan anugerahkan hal-hal yang luar biasa kepada mereka, pikiran yang luar biasa, dan ular rusur ninta, adik aku bagenda bagenda. Mungkin nggak laku lagi ya, hanya sekedar studi banding, fine, silakan saja. Tapi Adi memaksakan tidak up to date lagi. Kalau memaksakan, iya, ada 6 negara yang sangat menghargai kehadiran anak. Kita secara dunia belum belajar kita secara teologis, Singapura, Rusia, Jepang, Jerman, Finlandia, dan Perancis yang menganjurkan supaya setiap warganya punya anak sebanyak-banyaknya, dan bukan hanya punya anak sebanyak-banyaknya, tapi setelah seorang anak lahir, negara akan memberikan bonus kepada anak yang baru lahir itu, bahkan kepada orang tuanya yang bersedia melahirkan anak-anak. Belum Indonesia ya. Kalau Indonesia lahir punya utang katanya ya. Tapi kalau 6 negara ini dia sudah praktekkan anjuran ini, bahkan sudah ada beberapa menurut kesaksian yang kami baca dan ini akurat, menerima bonus atau upah untuk mereka dan anak-anak mereka. Bagaimana penting nah secara doni saja, ulah lebih kita ngerana secara kini tekan kehadiran anak-anak di tengah-tengah keluarga. Tentu kita juga mendambakan ya anak-anak, tapi adi lengah sabar-sabar ya. Bukan berarti kita juga putus asa dan tidak punya arti. Tapi bersabarlah dan terus berdoalah. Sebegitu pentingnya lah kehadiran matahari ras bulan di tengah-tengah kegeluhan anak-anak. Jadi tadi dia nak tahu lah kami nyaman jasa mau bagai penting kalau kamu nak kuninta, tapi dalam pengertian penting jikalau dia menjadi anak yang takut akan Tuhan tadi ya. Ya nanti kita belajar secara teologis. Bentar kita kupas kegeluhan bangsa Israel. Bangsa Israel falsafahnya sama dengan Batak pada umumnya. Banyak anak, banyak rezeki. Walaupun konteks bangsa Israel, mengapa mereka menganut falsafah yang sedemikian? Sebenarnya karena bangsa mereka syarat dengan situasi peperangan sehingga mereka perlu banyak anak, terutama anak laki-laki, karena mereka adalah patriarkal dan dianggap anak laki-laki akan berhadapan dan mengalahkan musuh. Mungkin falsafahnya sama, tapi gunanya beda. Kalau mereka untuk berperang, untuk menjadi pahlawan mengalahkan musuh, kita kan hanya untuk meneruskan marga ya. Sebenarnya. Ya, maka kita juga patriarkalnya sama. Gelah nalit sinursur. Walaupun secara iman anak laki-laki dan anak perempuan adalah sama di hadapan Tuhan. Oke, kita masuk ke teks khotbah. Mazmur 127 ayat 3 sampai ayat 5, hanya 3 ayat, singkat sekali teks dan singkat khotbah kita pada malam hari ini. Catatan pertama, anak-anak sengaja kami ubah. Kami tidak katakan anak laki-laki, tapi anak-anak adalah milik pusaka Allah. Jadi jelas ndak ya, penyair juga sudah lebih nurikan endah. Milik pusaka Allah dalam bahasa Ibraninya, bahasa asli disejajarkan dengan harta kesayangan Allah. Kita juga ada milik pusaka ya, harta kesayangan Allah. Jadi tafsirna penjabaran teologis soal pusaka Allah, soal harta kesayangan Allah, bagian danina. Allah menjadikan dan merencanakan sesuatu yang besar bagi setiap anak. Jadi Allah menjadikan setiap anak bukan dengan sembarangan atau asal-asalan, tapi dengan perfect. Kalau kita lihat teologi Mazmur yang lain, bagaimana Allah menjadikan anak itu
Dari sejak dalam kandungan, dia dikandung oleh ibunya, dia ditenun hari demi hari. Direncanakan, dijadikan hari demi hari sampai 9 bulan sehingga perfect, dan direncanakan untuk menjadi sesuatu yang besar dan tentu untuk hormat dan kemuliaan Allah. Jadi endang ngetujun di batan jadikan anak di tengah-tengah jabuta. Masihkah seperti itu? Ini kan evaluasi. Ya, si tandan, si betehen ngekap kita nandangi anak-anak. Kita harus paham, mereka milik pusaka Allah, mereka milik kesayangan Allah, Allah jadikan dengan sempurna, bukan dengan asal, bukan dengan sembarangan, tetapi Allah rencanakan begitu istimewa dan luar biasa, dan Allah bertujuan untuk hormat dan kemuliaan Allah. Banyak penafsir membandingkannya dengan pusaka secara pengertian manusia, bukan secara teologis ya. Jadi adi pusaka dari Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang diwariskan dari orang tua, itu sangat berharga maknanya, bukan nilainya. Walaupun mungkin ada juga bermakna nilainya. Labo ernin belin naras regana kaisi ibre kena, iwaris kena, pusaka itu. Batu logam biasa ada, misalnya perak kaya, kan orang tua dulu ada juga itu, duit perak nih, nah enak lagi warisanku nandangi anakku katanya. Mungkin nilainya, harganya tidak seberapa, tapi nilai atau dalam pengertian makna kan itu amat sangat berharga. Ceda kalau ngateta adina milik pusaka tadi hilang kita buat atau kita jual ya. Banyak juga milik pusaka orang tua na barenda sabah belang sekian hektar nggo kenta sehbana ya lengap surat sabah nai nggo leben ka dayakan, itu berarti orang-orang yang tidak menghargai pusaka. Ini pusaka secara hurufiah manusia dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yang kami telusuri pengertiannya, apalagi anak yang adalah pusaka Allah, yang adalah milik dan harta kesayangan Allah, yang dijadikan perfect dan istimewa dan luar biasa. Jadi anakku luar biasa. Dan kamu adalah milik pusaka Allah, harta kesayangan Allah. Oke, kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Kita lihat seperti anak panah di tangan pahlawan. Ini kan soal gambaran ya. Jadi anak ini adalah seperti seperti anak panah di tangan pahlawan. Pahlawan yang dimaksud di sini adalah kita orang tua. Adi cakap karona simbisa banaglarna. Jadi ya mungkin simbisa itu kalau secara pengertian karo bukan hanya pahlawan tapi raja-raja, sinihamati, atau yang punya ilmu yang bagus, yang dihormati, ya itu dibuatnya simbisa. Jadi tadi cakap karona simbisa, bahasa Indonesianya pahlawan, itu adalah orang tua, dan anak itu digambarkan seperti anak panah. Oke, kita lihat orang tua pahlawan bukanlah seseorang yang langsung mahir memanahkan anak panahnya. Ndape penting kuakap. Labo mis jago anak bas tanta. Tapi tentu melalui proses yang panjang, proses yang tidak mudah, kerja keras, pengorbanan si lanai tanggung, itulah pahlawan itu. Supaya dia menjadi seorang pemanah yang handal, ya tentu dia latihan suari berengi. Tidak cukup sekali saja pengorbanan, kita juga untuk anak enda makwakap lanai tanggung dari lahir lebih, taruhannya ke nyawa. Biaya hidupnya sesendah terkira kini. Kasih sayang kita kepada anak ini bisa dihitung nggak dengan angka? Enggak, dengar itu nakku.
Itulah sang pahlawan. Itulah orang tua. Makna teologisnya, hai para pahlawan, hai orang tua, naderas Bapa, kita enda perpanjangan tangan Tuhan bagi anak-anak kita. Puji Tuhan kita dipercayakan. Haleluya. Luar biasa. Walaupun tidak mudah ya, menggondai katakan kami melalui proses yang amat sangat panjang. Dan anak panah ini menarik ya. Gambaran anak panah, arti teologisnya dalam teks ini adalah sumber kehidupan. Kenapa anak panah adalah gambaran kehidupan? Karena dia akan dapat mengalahkan musuh dan dapat mempertahankan diri. Langpe bagian kuakap anak panah te sumber kehidupan ngesiakap no bagai sakit saja ya mungkin lana ibu sitah geluh ta. Tadi baca Diana Kuninta. Sumber kehidupan anak panah dia kuat. Anak panah melesatnya luar biasa, potensial, dan anak panah dipanahkan oleh pahlawan, oleh orang tuanya, itu akan tepat sasaran. Iya, jadi kuat, adilangmis penggel. Jadi katanya bahan atau ujung anak panah itu bukan sembarangan. Bahkan kalau saya baca juga tafsirnya, lit ukurna, lit beratna, adi menahang sapelaka cocok, adi berat sapelaka cocok. Tapi tajamnya luar biasa. Seperti itulah anak kita melesat dengan tepat, energik, ya sampai ke Jerman, sampai ke Amerika, sampai ke Korea. Dia memang melesat dengan cepat. Dan amat sangat potensial dan tepat sasaran. Ya mungkin anak panah kita ini si pegalang-galang kita dengan penuh pengorbanan itu tadi jadi presiden pagi deba. Jadi Adila jadi presiden, saya sering juga diskusi sama Iren ya, jadi staf ahli na lagi anakku nih kuka. Karena ada pemuda-pemuda sekarang ya, yang staf ahli presiden. Cocok juga itu nanti kita buat sekali-sekali sebagai narasumber Mamre. Aku Mamre yang dasiku yahkan karena dia buat program cocok. Staf ahli presiden. Kenapa bisa sedemikian? Atau ada orang Taro Bruginting itu ya, yang pilot itu, yang lagi viral, yang lagi dijodohkan Irwan Musrik pada L anaknya. Kenapa usia belia begitu bisa melesat seperti anak panah, pilot perempuan satu-satunya paling handal, jago, kalah Taro. Seperti itu tanggung jawab kita membuat anak-anak kita artinya ya peri gegah lah gelahna ulah anak panah dai penggel ya lengape panahkan ngokam bewat sasarannya kemana, perginya kemana. Jadi peran dan andil orang tua. Jadi artinya bagaimana anak-anak yang tepat di tangan orang yang tepat itu akan luar biasa. Jadi dengan waktu kesempatan merekonsiliasi ya hubungan kolaborasi antara orang tua dan anak-anak. Oke, ayat terakhir, ayat 5 bahan khotbah kita, hendaklah persediaanmu penuh dengan tabung panah supaya engkau tidak mendapat malu ketika berkata-kata di pintu gerbang. Jadi bagian dia penuh tabung panah artinya silakanlah memiliki anak panah yang berkualitas. Yang berkualitas yang dimaksud di sini atau anak panah yang dimaksud di sini adalah iman dan intelektual yang baik terhadap anak-anak kita
supaya kita tidak mendapat malu. Jangan menjadi batu sandungan anak-anak teh. Ada peran orang tua di situ. Apapun kita bilang, tapi memang meserakel. Aku pe labo pangkel ngeranaman orang tua ya, karena sudah saya alami juga bagaimana peran orang tua. Tapi yang jelas hari ini memang sekel belina tanggung jawab. Diharapkan anak yang banyak yang Tuhan anugerahkan kepada kita menjadi anak panah yang luar biasa. Adinan kami dari tafsirna ibandingkan iba baik ubas konteks si Genduari, anak panah yang luar biasa, jago iman dan intelektual bukan hanya ada di rumah-rumah kita, tapi seharusnya itu ada di gereja kita, permata kita. Tahun Endakari, panitia Paskah, permata. Kita lihat anak panah kita berkarya di dalam Tuhan. Permata menjadi berkat, pemuda menjadi berkat. Sasaran tahun pelayanan untuk GBKP. Dan puji Tuhan ya, permata kita sudah banyak menjadi berkat melalui tim multimedia. Di live streaming kita itu sesuatu yang luar biasa. Kalau saya bayangkan Lalit Kala Endang, ya tapi memang lapelit Tuhan akan selalu ada, tapi di logika kan misalnya, kan kita pernah coba, Sianu berhalangan, kita ambil dari luar. Dia langsung tanya, berapa? Gitu. Berapa juta? Gitu. Ada jutanya. Tapi ini kita bisa pakai anak panah kita, dia melesat. Lebih dari pikiran logika kita secara manusia. Jadi anak-anak yang dimaksud berkualitas di sini bukan hanya ada di tengah-tengah keluarga kita, silakan itu juga penuh di gereja kita. Dan bantu orang tua, sang pahlawan, panahkan anak panahmu ke Tanjung Barat untuk ikut membantu pelayanan untuk hormat dan kemuliaan Allah, karena dia dirancang oleh Tuhan. Begitu istimewa dan luar biasa. Ulah gara-gara kita lah surung anak panah kita melesat, tapi kita bantu dia karena dia potensial, dia hebat, dia luar biasa. Belah nabanci ilako kena si mahuli singena iakap di bata, karena untuk itulah dia ada di dunia ini dan dia ada di tengah-tengah keluarga kita dan dia ada di tengah-tengah gereja kita yang kita sebut Permata GBKP Runggun Pasar Minggu. Naku, anak panahku, engkau istimewa diciptakan Tuhan untuk hormat dan kemuliaan namanya. Jadi mari sejak dini siajari anak-anak kalau konteksnya nggak anak-anak, kumpul-kumpul juga boleh ya Saitun. Banci jadi Bapak Nandena kurang masin katana, sebab lah kami bue mansira. Tapi kata nenek dan bulangnya kan bisa masin karena sudah duluan makan garam. Sudah banyak. Tolong bantu kami juga untuk menjadikan anak panah kita anak panah yang luar biasa. Dan secara aplikasi tentu cukupilah pengajaran iman, kebutuhan hidupnya, kebutuhan pendidikannya, dan apa yang dia perlukan. Beri apresiasi ketika dia hebat, dan beri tegur kasih ketika dia melakukan hal yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Ulah tembehi, rawai banci, tapi ulah tembehi. Kak falsafah karona, ulah bukuangka ke secara mendalam. Rawai, tapi ulah tembehi anak-anak tegelahna, apa yang dimaksudkan Allah yang semula menjadikan dia jadi hal yang sedemikian di tengah-tengah kegeluhan, naras kegeluhan. Jangan kita rusak dan kotori kepercayaan Tuhan memberikan anak panah yang istimewa di tengah-tengah keluarga, tapi dengan segala daya upaya kita perjuangkan itu. Terakhir naku, Permata KKR, buah baraku, galah gedangku, ulah gutul, takut akan Tuhan. Bekerja yang baik, belajar yang baik, berkarya melesatlah. Setinggi-tingginya Tuhan memberkati engkau anak panahku.
dan memberkati kita semua, sang pahlawan anak panah itu. Di bata si masuk-masuk kita. Amin.